Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Najmi Ali, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Laporan Posisi Keuangan. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Dan laporan posisi keuangan ini disebut juga dengan neraca, yang merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kelemahan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait pengukuran atau penilaian unsur-unsur aset dan kewajiban perusahaan. Sebagian aset diukur dan disajikan dengan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, bukan dengan nilai kini. Hal ini banyak dikritik karena tidak mencerminkan nilai wajar. Aktiva tak berwujud yang sebenarnya memiliki manfaat ekonomi tetapi sulit diukur nilainya secara objektif karena dihasilkan secara internal, tidak boleh diakui dalam neraca. Contoh aset tak berwujud semacam ini adalah merek dagang yang dihasilkan secara internal. Neraca mungkin saja tidak melaporkan semua kewajiban, karena sebagian kewajiban sengaja disembunyikan melalui rekayasa akuntansi yang dikenal dengan istilah off-balance sheet financing. Selanjutnya, pengukuran nilai sebagian unsur neraca melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi. Contohnya melalui estimasi massa, manfaat aset tetap, dan estimasi kewajiban garansi. Unsur laporan posisi keuangan. Neraca melaporkan 3 unsur posisi keuangan, yaitu aktiva, yang disebut juga aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan yang diharapkan untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya ada kewajiban atau utang, disebut juga dengan liabilitas. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya ada modal, yang disebut juga dengan ekuitas, adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Neraca mempresentasikan persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Karakteristik laporan posisi keuangan. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat pada PSAK 25. Selanjutnya ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan dapat menyajikan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang selanjutnya ada dasar akrual. Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Yang keempat ada materialitas dan agregasi. Melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh digunakan oleh pengungkap khususnya. Yang kelima, saling hapus. Perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Frekuensi laporan setiap perusahaan diwajibkan penyajian laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Informasi komparatif. Dalam penyajian laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misalnya untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Begitu seterusnya. Klasifikasi neraca. Penyajian neraca berdasarkan urutan likuiditas unsur-unsur aktiva.
Dan kewajiban juga diperbolehkan jika informasi yang dihasilkan dengan cara itu lebih relevan dan andal. Lembaga keuangan biasanya menyajikan neraca berdasarkan urutan likuiditas, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan, diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaan untuk penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset tetap atau aktiva tetap adalah aset yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Aktiva produktif ini bersifat jangka panjang yang meliputi tanah, properti tempat berdirinya fasilitas produksi, gedung, yaitu struktur fisik tempat operasi perusahaan, mesin dan peralatan, yaitu meliputi mesin operasi kendaraan, komputer, dan lain-lain. Investasi jangka panjang adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan untuk memperoleh manfaat jangka panjang. Investasi jangka panjang meliputi wesel tagih jangka panjang yang terhutang pada perusahaan, investasi dalam saham perusahaan lain yang dimiliki dengan harapan memperoleh dividen atau kenaikan harga, investasi dalam obligasi perusahaan lain yang dimiliki dengan harapan memperoleh bunga. Aktiva lain, contohnya tanah yang dimiliki untuk jangka panjang. Aset tak berwujud atau aktiva tak berwujud adalah aset jangka panjang yang manfaatnya tidak melekat pada substansi fisik aset itu. Utang lancar dan utang jangka panjang. Dalam neraca, yang dimaksud dengan kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan terselesaikan dalam siklus operasi normal, dimiliki untuk tujuan perdagangan, yaitu tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Penyelesaian tidak bisa ditunda lebih lama lagi dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Kewajiban yang tidak termasuk dalam salah satu dari kriteria di atas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Utang jangka panjang bisa mencakup kewajiban yang berasal dari pembiayaan, contohnya penerbitan obligasi, utang sewa atau leasing, dan utang bank jangka panjang. Kewajiban yang berasal dari kegiatan operasi, contohnya adalah kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadi peristiwa tertentu di masa depan, contohnya adalah provisi terkait kewajiban garansi. Modal atau ekuitas. Kategori ekuitas dalam neraca perseroan terbatas mencakup dua komponen utama, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Seringkali disebut juga saldo laba atau cadangan. Modal disetor adalah modal yang diperoleh ketika pemilik atau pemegang saham perusahaan yang berbadan hukum perseroan menyetorkan uang dan aset lainnya kepada perseroan. Komponen modal disetor meliputi modal saham dan agio saham. Laba ditahan atau saldo laba adalah komponen ekuitas yang mencerminkan kelebihan laba yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan setelah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Bentuk neraca. Neraca bentuk akun menyaji unsur-unsur neraca secara bergandengan. Bagian kiri menyajikan aktiva dan bagian kanan menyajikan ekuitas. Neraca bentuk laporan, penyajian unsur-unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas secara berurutan ke bawah, dimulai dari aktiva, dilanjutkan utang, dan terakhir modal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.